Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Pembahasan kita masih seputar pernikahan, masih berada di bab an-nikah atau kitabun nikah, kitab yang berbicara atau bab yang berbicara tentang pernikahan. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan bagi seorang suami yang baru masuk kepada istrinya atau yang akan masuk kepada istrinya yang baru saja menikah. Kita telah sebutkan pada pertemuan tersebut hal-hal yang berkaitan dengan itu semua. Ya, kita lanjutkan apa yang dituliskan oleh muallif hafizallahu taala. Beliau mengatakan, wa yanbaghi an yaqula hina yujami'uha bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in qudiya bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abada. Berkata muallif hafizallahu taala, dan sepatutnya dia mengucapkan ketika dia menggaulinya, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ini adalah doa yang dibaca ketika seorang melakukan hubungan intim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in qudiya bainahuma waladun, apabila ditakdirkan pada keduanya, pada mereka berdua seorang anak, lam yadurruhu syaitanu abadan, tidak akan dimudaratkan oleh syaitan selamanya. Akhirnya ketika seorang melakukan hubungan intim, maka di situ disunnahkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Kau rezekikan kepada kami. Kata Nabi SAW, siapa membaca doa ini, kalau dia ditakdirkan baginya anak, maka syaitan tidak akan memudaratkan anak tersebut. Tidak akan memudaratkan anak tersebut. Minimal dia baca bismillah kalau dia sudah kebelet. Kalau sudah kebelet baca bismillah. Kadang ada orang seperti ini, cukup baca bismillah aja udah. Yang penting jangan salah baca doa. Baca doa masuk kamar mandi, kacau. Nah, jadi ini dihafalkan semua ini. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, hafalkan doa ini. Nah,
Kata Nabi SAW, siapa yang membacanya kemudian ditakdirkan kepada keduanya itu anak, maka syaitan tidak akan mengganggu, memudaratkan anak tersebut. Nah, wa yajuzu ayatiha fi qubuliha min ayjihatin sya'a. Ya. Dia boleh mendatanginya dari arah mana saja. Yang penting di tempat itu. Jangan di tempat yang lain. Ya. Nah, karena bahasa begitu karena ada anak-anak kecil. Ya. Di tempat itu, jangan di tempat yang lain. Dari arah mana saja boleh. Ya. Dari arah mana saja boleh. Ya. Bahkan kata muallif di sini dari belakang, dari depan. Ya, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian, yakni istri-istri kalian itu adalah harsul lakum, ladang. Ya. Ladang untuk kalian bercocok tanam. Ya. Fa'atu harsakum, maka datangi ladang tersebut. Ya, dari mana saja yang kau inginkan. Ya. Ayat ini kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah ada sebab turunnya. Ya. Ada sebab nuzulnya. Nah, sebelum kita bacakan sebab nuzulnya ayat ini, Allah SWT mengatakan fatu harsakum anna syi'tum, dari mana saja yang kau inginkan. Ayat kaifa syi'tum mukbilatan wa mudbiratan, bagaimanapun apa yang kalian inginkan, di depan ataupun dari belakang. Ya. Nah, sama orang kalau datang ke kebun, dia masuki kebunnya, kebun sawit misalkan, kadang dari arah sana, kadang dari arah sana. Ya, apalagi kalau kebunnya dihimpit oleh dua jalan. Ya. Nah, ada di sebelah sana jalan, sebelah sini jalan. Dia bisa masuk ke arah mana saja. Ya. Tapi kalau kebun yang itu di satu tempat saja, tidak boleh di tempat yang lain. Ya. Tidak boleh dari tempat di tempat yang lain. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, kanatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan, idza atar rajulun ra'atahu min duburiha fi qubuliha kana alwaladu ahwal. Ya. Apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakangnya, ya, dari belakang, dari arah belakangnya, fi qubuliha, di tempat yang itu, kana alwaladu ahwal. Katanya anaknya bisa juling. Tahu juling? Jereng. Hah? Apa? Belok. Ya, matanya belok begitu. Kalau dari belakang katanya begitu. Itu keyakinannya orang Yahudi. Ya. Nah, bahkan orang Yahudi itu, ya, mereka hanya membolehkan dari arah samping. Ya. Dari satu arah saja. Itu orang Yahudi. Nanti akan disebutkan kebiasaannya penduduk Madinah dengan penduduk Mekah. Ya. Yaitu ini sempurnanya syariat Islam. Ya, yang seperti ini bukanlah sebuah aib, sebuah hal yang tabu kita pelajari. Ya, karena ada orang-orang yang salah dalam seperti itu. Ya. Nah, maka orang-orang Yahudi berkeyakinan kalau seorang itu mendatangi istrinya dari arah belakang, di tempat itu, maka anaknya nanti, kalau ada anaknya, dia jereng atau juling atau belok, ya. Fanazalat nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang surah ini, ya, wanita istri-istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian itu dari arah mana saja yang kau inginkan. Ya.
Maka kalau kita tidak boleh dari arah belakang, maka itu menyerupai orang Yahudi. Ya, sementara man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Ya. Ya, termasuk dari golongan mereka. Maka jangan, wah nggak boleh dari arah belakang. Ya, jangan. Orang Yahudi mengatakan begitu. Ya. Tapi syariat Islam mengajar kepada kita dari arah mana saja. Ya. Yang penting di tempat tersebut. Ya. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, kana hadzal hayy minal ansar. Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah kampung orang-orang Ansor. Wahum ahlu wasanin, yang mana mereka, yakni orang-orang Ansor ini, itu mereka adalah penyembah berhala. Mahadzal hayy min Yahudi, dan yang satu ini kampung orang Yahudi. Wahum ahlu kitabin, dan mereka adalah ahlu kitab, orang yang turunkan kepada mereka kitab. Ya, karena di Madinah itu memang ada, di situ sudah ada orang Yahudi. Sebelum Nabi hijrah, orang Yahudi sudah bertempat tinggal di Madinah. Ya, sudah bertempat tinggal di Madinah. Nah, jadi penduduk Ansor dulu sebelum mereka masuk Islam, mereka penyembah berhala. Ya. Orang Yahudi diturunkan kepada mereka kitab. Wa kanu yarawna lahum fadlan 'alaihim fil ilmi. Dan orang-orang Ansor ini menganggap orang-orang Yahudi itu diberikan kelebihan ilmu. Ya, mereka ini orang yang berilmu, orang Yahudi. Makanya turunkan kepada mereka kitab. Jadi orang-orang Ansor ini mereka itu memuliakan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Ya, mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Nah, baik. Fakanu yaktaduna bi katsirin min fi'lihim. Maka orang-orang Ansor yang waktu itu masih penyembah berhala, mereka mengikuti kebanyakan dari perbuatan orang-orang Yahudi. Ya, karena mereka orang berilmu. Ya. Maka orang-orang Ansor ini mengikuti mereka. Ya, jauh sebelum masuknya Islam datangnya Nabi ke Madinah. Ya, orang-orang Ansor itu sudah, mereka itu menganggap orang Yahudi orang yang berilmu, dan mereka mencontoh perbuatan mereka. Ya, mungkin fitrah mereka itu masih ada, mengikuti ilmu. Ya. Nah, wa kana min amri ahlil kitab, dan diantara salah satu urusan atau pendapat ahli kitab itu alla ya'tun nisa illa ala harfin, bahwa mereka itu ahli kitab yang orang Yahudi tidak mendatangi istri-istri mereka itu kecuali ala harfin, kecuali dari satu arah, yaitu dari samping. Ya, dari arah samping. Ya, jadi tidak dari belakang begitu. Ya. Kalau Islam kan tidak seperti itu. Ya. Ala harf. Wa dzalika asdaru ma yakunul mar'ah. Dan kata mereka itu lebih menutupi aurat wanita. Kalau cuma dari samping begitu, jadi si wanita tertutup auratnya. Nah, fakana hadzal hayy minal ansar qad akhadhu bidzalika min fi'lihim. Nah, kampung ini, yakni kampungnya orang-orang Ansor ini, mengambil pelajaran itu dari orang Yahudi. Mereka melakukan sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi ketika mendatangi istri-istri mereka. Ya, dari satu arah saja. Ya. Wa dzalika astaru ma yakunul mar'ah. Wa kana hadzal min Quraisy. Berbeda lagi dengan orang-orang Quraisy. Ya, di kampungnya orang Quraisy berbeda lagi. Yasrahuna nisa syarran munkaran. Ya, mereka itu mendatangi perempuan dengan posisi yang menurut penduduk Ansor tidak bisa diterima begitu. Tidak disukai oleh penduduk Ansor. Ya, yang dilakukan oleh
Orang-orang Quraisy, orang-orang kan Mekah. Ya, kebiasaan mereka berbeda dengan kebiasaan yang ada di Madinah. Ya. Wa yatalazzazuna minna muqbilat wa mudbirat. Dan mereka orang-orang Quraisy bersenang-senang dengan istri mereka baik dari depan, dari belakang. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, mustalqiyat dalam keadaan berbaring. Ya, dari depan, dari belakang berbaring. Ya, pokoknya dari segala arah lah. Ya. Falamma qadimal muhajirun al-Madinah. Nah, tatkala orang-orang muhajirin ini datang ke Madinah, muhajirin kan dari Mekah ya. Orang-orang muhajirin datang ke Madinah. Tazawwaja rajulun minhum imra'atan minal ansor. Salah satu dari muhajirin ini menikah dengan wanita Ansor. Ya. Fadhaba yasna'u bihadzalik. Maka si laki-laki muhajirin melakukan apa yang biasa dilakukan ketika di Mekah, depan, belakang, berbaring, begitu. Ya, samping dan seterusnya, ya. Fankaratu alaihi. Maka si wanita itu marah. Padahal sudah jadi istrinya, dia nggak suka begitu, dia ingkari perbuatan suaminya itu. Ya, inna makunna nuta ala harfin. Kami itu, ya, didatang, kata si wanita ini, kami itu hanya didatangi dari arah miring. Ya, berarti kan miring begitu. Ya, Bapak tahu lah posisi miring. Jangan tanya sekali lagi, pokoknya miring. Dari posisi miring. Ya, nah. Fasna dzalik. Ya. Maka si wanita itu bilang, lakukan yang itu saja. Miring begitu. Ya. Wa illa, kalau kamu tidak melakukan itu, fastanibni, jauhi aku. Wah. Si wanita bilang, jauhi aku. Ya, jangan melakukan itu. Nah, jadi berbeda adat, berbeda kebiasaan. Ya. Maka inna ma kunna nuta ala harfin hatta syari'a amruhma, sehingga urusan keduanya ini, yang suami istri tadi ini, menyebar. Informasi itu menyebar. Belum ada WhatsApp, ya, belum ada SMS, tapi cepat menyebar. Coba kalau dunia sudah ada waktu itu WhatsApp, mungkin sampai di Mekah sana menyebar. Ya, bahkan, nah, menyebar informasinya. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Hal itu sampai telinga kepada Rasulullah SAW. Ya, fa'anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah turunkan nisa'akum harsulakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Nah, istri-istri kalian adalah kebun buat kalian atau ladang buat kalian, maka datangi kebun kalian dari arah mana saja kalian inginkan. Mukbirat, ya, di depan, mudbirat belakang, mustalqiyat berbaring, yakni bidzalika maudhi'al walad, dan yang dimaksud di situ adalah tempat keluarnya anak. Ya. Nah, mungkin ya boleh dari arah mana saja yang bapak-bapak dan ibu-ibu inginkan. Ya. Ya, ya, mau berbaring, mau duduk, terserah antum. Ya. Nah. Nah. Tapi jangan diceritakan apa yang dilakukan oleh suami istri, nggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, bisa ketika itu para sahabat dan para sahabat berkumpul di satu tempat, semuanya pada duduk. Lalu kata Nabi SAW, fala'allakum, bisa jadi kalian menceritakan, salah di antara kalian ada yang menceritakan apa yang dilakukan oleh dia dengan istrinya. Maka kata sahabat, benar ya Rasulullah, sungguh mereka telah menceritakan, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang wanita menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya, yang si suami menceritakan apa yang dilakukan dengan istrinya. Kata Nabi SAW, jangan kamu lakukan itu, karena itu perumpamaan seperti pamasalu kamasali syaitan, seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan, lalu dia bergauli di jalan, lalu dilihat oleh manusia. Maka nggak boleh. Maka sungguh berdosa orang-orang yang menyebarkan, ya, hubungan intim dia di media-media sosial.
Ya, ditonton oleh orang banyak, mengalir terus dosanya terus, selama itu ditonton, maka itu dosanya mengalir terus. Ya, menjadi dosa jariah, dosa yang mengalir terus, perbuatan yang dosanya mengalir terus. Waliyadzubillah. Ya, dan kita kaum muslimin harus bisa menjaga pandangan, tidak boleh melihat yang seperti itu, karena kalau kita lihat, kita melihat aurat orang, maka Allah akan bongkar aurat kita. Ya, tidak boleh kita melihat, haram hukumnya kita melihat yang seperti itu. Ya, kalau kita sengaja melihat, maka ingat di situ terlihat aurat, maka ingatlah Allah akan bongkar auratnya. Ya, meskipun aurat itu dia tutupi di dalam rumahnya. Ya, maka berhati-hati. Ya, nah, orang itu sengaja, karena terkadang ada orang dia jadikan itu sebagai tempat dia mencari makan, dengan dia sebarkan hubungan dia dengan suaminya di media sosial atau di YouTube. Dijadikan banyak orang yang tonton, banyak dia dapat duit dari YouTube, jadikan sumber tempat mata pencaharian. Ya, nah, wa yahrumu alayya yatiyah fi duburiha. Nah, tidak boleh dia mendatangi di duburnya. Yang boleh itu kubul, dubur nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, dia berpikir kan istrinya lagi haid misalkan. Wah, di situ nggak boleh, di sini aja, lewat sini nggak boleh. Ya. Nah, haram. Kata Nabi SAW, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid atau mendatangi wanita dari duburnya, atau dia mendatangi dukun, lalu dia membenarkan ucapan dukun tersebut, ya, maka faqad kafara bima unsila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu mendatangi, salah satunya penyebab kufur terhadap yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah mendatangi wanita dari duburnya. Itu enggak haram. Ya, hadis ini ya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, juga Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud. Nah, wa yanbaghi lahum yanwiya binikahihima ifafa nafsihima, dan sepatutnya bagi keduanya, bagi suami istri, untuk berniat dengan hubungan keduanya itu ifafa nafsihima, menjaga kehormatan keduanya, menjaga kemuliaan. Ya, dan memang menikah itu untuk menjaga kemuliaan. Ya, orang yang melakukan perzinahan itu dia terhina. Ya, hina. Ya, bahkan seburuk-buruk mata pencarian adalah dengan berzina. Ya, orang yang menikah maka dia mulia. Ya, kehormatannya terjaga. Ya, maka menikah itu niatkan untuk menjaga kehormatan. Ya. Wa ihsanahuma minal wuqu'i fi ma haramallah. Dan nikah itu membentengi dan dia juga meniatkan agar mereka dengan menikah tersebut mereka terbentengi, terlindungi dari terjerumus kepada perkara yang Allah haramkan. Fa innahu tuktabu mubadatuhuma shadaqatan lahuma. Hubungan keduanya, ya, hubungan intim keduanya, ya, itu dicatat sebagai sedekah. Ya, bersedekah. Lihat, ya, melakukan begitu saja. Kalau dia dengan ikatan yang halal, maka hubungan keduanya itu merupakan sedekah. Ya, sedekah. Orang tidak bisa dia bersedekah mungkin lagi dia nggak punya duit, dia ingin bersedekah hari itu, sudah dia datang istrinya niat untuk bersedekah. Ya, wah, tambah semangat. Kita sedekah terus nih, tiap hari dapat pahala sedekah, termasuk sedekah. Ya, nah, berdasarkan hadits Abi Dzar, an-nasan min ashabin Nabi SAW, ada sekelompok manusia, sahabat tentunya dari sahabat Nabi SAW, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang yang kaya telah mendapatkan pahala yang banyak,
Ya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Nabi berkata, Nabi bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Bertasbih itu sedekah, bertakbir itu sedekah, bertahlil itu sedekah, ya, mengucapkan tahmid itu sedekah, memerintahkan yang baik itu sedekah, mencegah yang buruk, yang mungkar sedekah. Wa fi buti ahdikum shadaqah, bahkan pada anggota badan kalian, anggota tubuh kalian itu ada sedekahnya, ada sedekah di situ. Qalu ya Rasulullah, mereka bersabda, ya Rasulullah, ayat ahadina syahwatahu wa yakun lahu fi ajr. Wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami didatangi oleh syahwatnya, apakah dia mendapatkan pahala di dalamnya? Qala ara'aytum law wada'a fi haramin. Bagaimana pendapat kalian kalau dia letakkan pada tempat yang haram? Akan alaihi wisrun, apakah dia mendapatkan dosa? Maka dzalika idza wada'a fil halal, demikian pula kalau dia meletakkannya pada tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala. Ternyata berhubungan suami istri itu mendatangkan pahala. Ya, mendatangkan pahala. Ini kalau diikat dengan yang halal. Tapi kalau dilihat sesuatu yang halal dengan berzina, maka dosa. Ya, kata Nabi, kalau dia meletakkannya pada tempat yang haram, apakah dia berdosa? Iya. Setiap kali dia meletakkan itu pada tempat yang haram, dia berdosa. Ya. Tapi kalau diletakkan tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Maka kita ini, Masya Allah, Islam ini begitu sempurna. Banyak cara agar kita mendapatkan pahala. Bahkan sampai berhubungan begitu dapat pahala. Ya, mendapatkan pahala, mendapatkan sedekah, pahala sedekah. Sedekah itu apa keutamaannya? Menghapuskan dosa. Sebagaimana air memadamkan api. Begitu saja menghapuskan dosa. Bukan cuma dengan bersedekah dengan harta. Ya, berhubungan begitu saja itu penghapus dosa, sebagaimana sebagaimana air memadamkan api. Nah, itu sedekah. Ya. Mendatangkan pahala, menggugurkan dosa. Ya. Makanya ibu-ibu kalau suaminya ngajak jangan ditolak. Malah bidadari itu marah yang ada di surga. Ya. Ya. Sampai malaikat itu melaknat wanita yang menolak keinginan dari suaminya. Dilaknat sampai pagi. Kalau suaminya tentunya nggak ridho. Tapi kalau suaminya ridho, ya nggak mendapatkan doa malaikat. Mungkin istrinya lagi capek. Ya, bapak juga harus ngerti lah. Ibu-ibu itu kan capek ngurus rumah. Pekerjaan mulianya ibu kan ngurus rumah itu. Kadang capek, ya. Dan jangan sampai karena kita marah, istri dapat laknat dari malaikat. Ya, harus pengertian lah. Ya kan, sama-sama capek. Ya. Nah, itu bersedekah kaum muslim. Nah, selanjutnya, wujubul walimah, wajibnya walimah. Ya, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tentang walimah ini, ya, tentang walimah, para ulama berbeda pendapat dari sisi hukumnya. Ya, kalau Syekh di sini, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau cenderung kepada walimah itu wajib. Ya, namun sebenarnya ada 3 pendapat para ulama tentang hukum walimah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib. Ya, ini pendapat yang pertama, sebagaimana yang dipegang oleh Syekh Abdul Azim Habibullah Ta'ala. Ya, beliau berpendapat bahwasanya walimah itu wajib. Ya, nanti kita akan bawakan hadis-hadisnya. Pendapat yang kedua mengatakan mustahab. Ya,
yaitu disukai, ya, dianjurkan. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ya. Oh, ada dua pendapat para ulama, ya. Dua pendapat para ulama, afwan, bukan tiga tapi dua. Ya. Ini saya ambil dari tulisan Ustadz Julian Purnama hafizallahu taala dalam salah satu tulisan beliau. Beliau menyebutkan di sana ada dua pendapat para ulama tentang hukum walimah. Ya. Namun kaum muslimin dan kaum muslim rahimani rahimakumullah, pendapat yang lebih kuat bahwa walimah itu wajib, sebagaimana yang dibawakan oleh muallif di sini. Ya. Beliau mengatakan wala budda min amalil walimati ba'da dukhul. Wajib atau harus mengadakan walimah setelah duhul. Setelah duhul. Ya. Para ulama menyebutkan tentang kapan walimah itu dilakukan. Ya. Ya, kalau Syekh di sini memegang pendapat setelah duhul. Ya. Di sana ada dua pendapat yang mengatakan segera setelah akad nikah. Kemudian saat pengantin mulai hidup bersama, kemudian juga waktu yang fleksibel, ya, yang penting masih dekat dengan waktu setelah akad nikah, ya. Namun kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, ya, kata Syekh di sini, ya, harus mengadakan walimah setelah duhul. Berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf, Nabi kita SAW bersabda dan hadis ini sudah disebutkan sebenarnya pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, yaitu hadis Abdurrahman bin Auf ketika dia menemui Nabi SAW dan Nabi melihat ada bekas warna kuning di baju beliau. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya sudah menikah. Ya, saya telah menikah. Maka kata Nabi SAW, aulin walau bisyar, walimahlah meskipun hanya seekor kambing. Ini Abdurrahman bin Auf ketemu dengan Nabi SAW itu setelah beliau dukhul, setelah beliau mendatangi istrinya, habis akad beliau mendatangi istrinya, kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW. Ya, menunjukkan bahwa walimah itu dibolehkan, ya, setelah dukhul. Ya kan, ada, kalau nggak salah di Jambi ini ada sebuah adat, ya, habis akad itu tidak langsung satu rumah, ya kan begitu? Ada yang kata kadang satu pekan setelah akad baru satu rumah. Ya, setelah mereka mengadakan walimah misalkan di gedung, ya, nah, barulah setelah itu baru satu rumah. Kan biasanya begitu, habis akad mereka ketemu di rumah perempuan begitu, selesai itu laki-laki pergi kembali ke rumahnya, ya. Nanti setelah sepekan atau beberapa hari baru diadakan lagi walimah pernikahan begitu, ngunduh mantu istilahnya begitu, ya. Kemudian baru satu rumah, ya. Memang termasuk sunnah, yaitu 3 hari setelah dukhul sebenarnya, ya, 3 hari setelah akad baru, tapi di sini dia sudah satu rumah sebenarnya, ya, 3 hari setelah akad baru diadakan walimah, ya, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia bertemu dengan Nabi, dia sudah nikah, maka kata Nabi SAW, walimahlah meskipun hanya dengan seekor kambing. Ini dalil yang digunakan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu taala akan wajibnya walimah. Juga berdasarkan hadis dari, sudah azan, ya? Oh. Hadis dari Buraidah bin Husayb, beliau berkata, "Lama khataba Aliun Fatimah radhiyallahu anha." Ya. Ali tatkala melamar Fatimah, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, innahu la budda lil ursi min walimah. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya wajib atau harus bagi orang yang menikah mengadakan walimah. Ini dalil, ya, yang digunakan oleh mu'alif
Dan ini pendapat yang kuat, insya Allah, bahwa walimah itu wajib. Ya, walimah itu wajib. Nah, kapan walimah itu dilakukan? Boleh setelah akad, boleh juga setelah beberapa hari setelah dia akad, boleh. Ya, ya boleh seperti itu. Ya, mana yang lebih memudahkan? Ya, kalau misalkan mau, artinya dia biar semuanya cepat beres, habis akad langsung walimah. Ya, habis akad langsung walimah. Nah, dan walimah ini kaum muslimin ini penting. Ini salah satu sarana untuk apa? Salah satu sarana untuk mengumumkan pernikahan. Agar apa? Agar orang itu tidak berburuk sangka. Ya. Karena kalau akad mungkin bisa akad dalam rumahnya. Ya, bisa jadi dia di situ ketika akad cuma ada wali, ada saksi. Ya, ada Pak Wakil misalkan. Ya. Tidak dia undang dulu orang banyak, cuma ada saksi. Bisa jadi sudah itu diakad. Ya, maka salah satu ya sarana untuk mengumumkan pernikahan ya dengan walimah itu. Dengan walimah. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi walimah itu hukumnya wajib, meskipun ada di antara para ulama berpendapat mustahab. Ya, mustahab. Nah, sudah azan. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum azan? Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nikah siri itu yang penting, tapi walinya bukan mahram dari si wanita, bukan dari KUA. Ya, kalau misalkan itu di situ ada wali aslinya, ya, bukan wali hakim, artinya bukan dari pihak pemerintah ya, bukan dari KUA, tapi dia sama sekali nggak ada keluarganya. Nggak bisa kalau tidak ada walinya, nggak bisa. Kalau wali hakim, wali yang memang dinikahkan oleh pemerintah. Nikahan. Iya. Kalau misalkan dia ini yang menikahkan, misalkan dia seorang yang berilmu, atau dia memang di situ seorang yang memiliki kedudukan seperti misalkan lurah, boleh, wallahu a'lam. Ya. Tapi sebaiknya nikah itu ya dengan wali yang memang orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, meskipun dia nikah siri itu apa nikah siri? Nikah yang tidak dicatat oleh pemerintah dalam hal KUA, itu namanya nikah siri. Ya. Tapi kalau misalkan dia yang menikahkan dia seorang ustadz, ya, dan wallahu alam, mudah-mudahan nikahnya sah. Ya. Tapi kalau memang betul-betul tidak ada walinya, ya, kalau betul-betul tidak ada walinya. Kalau misalkan si janda itu ada anaknya enggak? Oh, janda kembang. Ya harusnya ada pamannya atau apanya. Wallahu a'lam, ya. Kalau dinikahkan sama yang lain, wallahu a'lam, saya enggak. Nah, ada lagi? Ya. Ya. Assalamualaikum. Iya. Iya.
Bismillah di awal akhir kita. Enggak ada tuh. Istighfar. Enggak bukan Bismillah di awal akhir. Enggak. Istighfar aja udah. Istighfar. Ya, enggak artinya tidak tidak harus seperti orang makan. Oh dulu Pak, Bismillah bi awali ini. Nah, baca itu kan sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Nah, Allah. Jadi enggak ada begitu. Dikiaskan dengan makan. Bismillahi bi awalihi wa akhirihi. Nanti setannya muntah dia. Gitu. Kan kalau kita habis baca itu setan muntah. Nah, jadi enggak ya. Enggak ada. Ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya lupa. Ya iyalah. Kalau mau baca itu ulang lagi. Enggak apa-apa. Ya. Tapi disunahkan sebelum mengulang laki-laki dan perempuan sama-sama membersihkan, kemudian berwudu. Ya, dia berwudu, sama-sama dia membersihkan begitu, terus dia berwudu, dia ngulang. Ya. Iya, gitu. Berwudu. Itu termasuk sunnah. Ya. Nah. Ya, kira cukup. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.